Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali malam hari ini kembali bisa menyapa Bapak Ibu lewat acara Sate Penyu Saat Teduh bersama penyuluh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sungguh anugerah yang besar bagi kita semua. Kita dapat menikmati firman Tuhan. Saya awali kita bersama di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kasih yang berlimpah di dalam kami. Kami sungguh bersyukur buat malam hari ini. Kalau kami ada, kami boleh kembali menikmati firman-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bila kami buka hati kami, untuk kami benar-benar menerima firman-Mu, karena firman-Mu akan memberikan kemerdekaan, kelepasan, kelegaan bagi kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini tentang jaminan pengampunan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami rasa tertuduh, berdosa sehingga merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan, berdoa, atau bersekutu secara pribadi kepada Tuhan? Dulu saya pernah mengalami hal itu, tetapi bersyukur firman Tuhan yang benar itu datang kepada saya dan memerdekakan saya, sehingga saya tidak tertuduh lagi. Kebenaran yang seutuhnya lah yang dapat memerdekakan kita. Setengah dari kebenaran tidak dapat memerdekakan kita Bapak Ibu. Banyak orang percaya masih dikerdilkan, diperdaya oleh tipu daya iblis, sehingga mereka tidak tahu keadaan mereka setelah mereka beroleh keselamatan. Mereka tetap berpikir bahwa mereka masih sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, sehingga membuat mereka minder, rendah diri, tertuduh, sehingga tidak berani untuk datang menghampiri Tuhan. Pada akhirnya mereka tidak dapat menikmati janji-janji Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, hal ini sangat disayangkan karena kita adalah orang-orang benar. Tuhan sudah membenarkan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sendiri yang membenarkan kita. Bahkan ada yang mempunyai konsep atau moto. Mereka katakan seperti ini: biar susah di dunia, asal senang di sorga. Tuhan Yesus tentu tidak mengatakan demikian, amin. Ia menganugerahkan kelimpahan, damai sejahtera, sukacita, kemenangan bagi kita sejak kita menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak lagi mengingat sekecil apapun dosa yang pernah kita buat. Tuhan lupakan semua dosa kita ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Seketika itu dosa kita diampuni. Sungguh luar biasa anugerah ini. Ada juga orang yang berdoa, aku hamba-Mu yang lemah, tidak berdaya, hina, berdosa. Benar-benar orang seperti ini ditipu oleh iblis. Kebenaran yang sebenarnya Yesus nyatakan kepada kita, Bapak Ibu. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 12. Bunyinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow, sungguh merupakan anugerah yang besar bagi kita, bahwa Yesus menganugerahkan kepada kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Kita adalah kesayangannya, ciptaannya yang mulia dan berharga di matanya. Firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat ke-17 berbunyi seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita menerima Yesus, dosa-dosa kita diampuni.
Tetapi iblis akan berusaha untuk terus mengingatkan dosa-dosa kita, kesalahan, kepahitan-kepahitan di masa lalu kita, sehingga kita terkurung dan hidup di masa lalu kita. Kita tidak dapat menikmati janji-janji Tuhan. Kebenaran itu berlawanan dengan kenyataan atau fakta. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Firman Tuhan katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Berarti di luar Yesus bukan jalan, di luar Yesus bukan kebenaran, di luar Yesus adalah mati. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Oleh sebab itu, kebenaran berada di atas kenyataan. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran, kepada fakta. Kebenaran yaitu kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Tuhan katakan. Kita lahir baru. Amin Bapak Ibu. Fakta, kenyataannya kita masih jatuh di dalam dosa. Tetapi sebagai ciptaan baru, kita tidak dapat lagi hidup di dalam dosa. Tetapi kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Masih banyak sekali ayat-ayat lain yang meneguhkan kita semua bahwa semua dosa kita sudah diampuni sejak kita percaya kepada Yesus, hingga kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah, bukan lagi orang-orang yang berdosa, yang tidak layak menerima janji-janji Tuhan. Lalu bagaimana ketika kita berbuat dosa? Apa yang firman Tuhan katakan? Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Puji nama Tuhan. Apabila kita berbuat dosa, datanglah kepada Tuhan, menghadaplah kepada Tuhan secara pribadi, dan akuilah semua dosa kita. Firman Tuhan katakan, persekutuan dengan Tuhan adalah persekutuan pribadi dengan pribadi. Ketika kita mengakui dosa kita, maka Allah akan menyucikan kita. Bukan berarti kita akan toleransi kepada dosa, berbuat dosa semau-mau kita, lalu kita datang dan kita minta ampun lagi. Saya percaya orang yang seperti itu, dia belum mengalami lahir baru, dia bukan ciptaan baru. Jika kita mengalami Tuhan, tentu saja kita mau mengasihi Tuhan. Kita tidak lagi bermain-main dengan dosa, amin. Dalam Alkitab banyak sekali kita temukan di mana Tuhan mengingatkan kepada orang-orang yang berdosa. Ada perempuan yang berzina, ada orang yang sakit lumpuh yang Tuhan sembuhkan. Ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan katakan dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Perempuan yang berzina itu mengalami kemerdekaan. Dia tidak lagi hidup dalam keterpurukan, dalam tuduhan. Dia mengalami kemerdekaan. Begitu juga dengan orang yang lumpuh itu mengalami kesembuhan, sehingga mereka memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu. Sungguh kita bersyukur. Tuhan begitu mengasihi kita. Masih kurangkah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita masih ragu dengan kebenaran firman yang sudah kita bacakan tadi? Kita bersyukur jelas sekali sekarang bahwa kita bukanlah orang-orang yang berdosa. Kalau kita masih berpikir kita orang berdosa setelah kita percaya kepada Yesus, artinya kita tidak percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya Bapak Ibu, secara tidak langsung kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mampu menebus dosa saya dan menyelamatkan saya. Saya bersyukur karena firman Tuhan ini memerdekakan saya. Saya percaya firman Tuhan ini juga memerdekakan Bapak Ibu yang mengalami seperti yang pernah saya alami, tertuduh, merasa tidak layak dan sebagainya. Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga. Yakobus 2 ayat 5 katakan.
Sebab itu Bapak Ibu, marilah kita terima kebenaran firman Tuhan ini dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup dan nyata. Firman-Mu yang sungguh memerdekakan kami. Kami mau nyatakan bahwa kami adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kami orang-orang yang sudah Kau tebus, orang-orang yang sudah Kau benarkan Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Bapa, biarlah Tuhan firman-Mu benar-benar meneguhkan kami, sehingga kami hidup dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemerdekaan kepada kemerdekaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Biarlah segala puji syukur hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.